Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Novena Virus sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membawakan materi tentang regresi linear berganda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu, yaitu yang bernama Muhammad Fahrul Jalfa Ajiz sebagai input data SPSS. Yang kedua, ada Diana Lutfia Salsabila sebagai pemateri. Yang ketiga, ada Tarekul Hidayat sebagai edit video. Yang keempat, ada Erika Mulyaningsi sebagai pembuat PowerPoint. Yang kelima, ada Lutfi Fauziah sebagai mencari data dan membuat rangkuman. Yang keenam, ada Muhammad Rifaldi sebagai edit video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembawa materi, yaitu Diana Lutfia Salsabila. Baik, terima kasih kepada Erika Novena Virus. Saya di sini selaku pembaca materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Diana Lutfia Salsabila sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir, koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Baik, saya lanjut. Berikut data-data yang kami pakai dalam pengujian hipotesis regresi linear berganda. Di sini bisa kalian lihat terdapat nomor, periode, jumlah balita, jumlah batita, dan jumlah kasus stunting. Ini tuh jumlah kasus stunting ya. Stuntingnya nggak ketulis. Jadi kita memakai data time series periode tahun 2018 bulan Januari sampai Desember tahun 2021 akhir ini. Jadi ini data pengaruh jumlah balita dan batita terhadap jumlah kasus stunting di Desa Purwasari. Sama seperti video sebelumnya tentang regresi linear sederhana. Hanya saja ini jumlah balita dan jumlah batita dibagi menjadi dua. X1 dan X2. Di sini saya memakai data time series mulai dari nomor 1 hingga jumlah data ke-48. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses menggunakan SPSS-nya. Pertama-tama kita masukkan data dulu, data yang tadi ada di Excel dipindahkan ke dalam SPSS dan pencet variabel view. Di situ nanti ditulis name, di bagian name X1, X2, dan Y. Jangan lupa labelnya diganti. Jumlah balita di X1 dan jumlah batita di X2. Dan Y-nya itu jumlah kasus stunting. Selanjutnya, klik menu Analyze. Di sini sudah klik menu Analyze dan kemudian Regression, kemudian Linear. Kemudian pada variabel
jumlah kasus stunting dipindahkan ke dependen, dan jumlah balita dan jumlah batita dipindahkan ke independen. Sangat mudah, dan selanjutnya tinggal pencet OK. Berikut perumusan hipotesisnya. Tingkat kepercayaan yang saya pakai 95% atau A sama dengan 0,05. Berikut dasar pengambilan keputusan dari uji T jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Cara mencari nilai T tabel, yang pertama, rumusnya T tabel sama dengan A dibagi 2 dibagi lagi dengan N dikurangi K dikurangin 1. A-nya itu nilainya tadi yang sudah dijelaskan, tingkat kepercayaan yang kami pakai yaitu 95% atau 0,05. Sekarang 0,05 disimpan dan dibagi 2, selanjutnya dibagi N-nya itu jumlah data yang kami pakai. Jumlah data yang kami pakai yaitu 48, dikurangin K-nya itu nilainya 2, karena kita memakai X1 dan X2, selanjutnya dikurangin 1. Satunya itu sudah rumus dari sananya. Selanjutnya sama dengan 0,05 dibagi 2, 0,025, 48 dikurangin 2 sama dengan 46, dan dikurangin 1 lagi sama dengan 45. Jadi 0,025 dibagi 45, T tabelnya sama dengan 2,014. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan pada uji F. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut rumus F tabelnya. F tabel sama dengan K dibagi N dikurangin K. K-nya itu nilainya 2, seperti yang sudah saya jelaskan, karena kita mengambil data X1 dan X2. Terus N jumlah data dikurangin K lagi. Jadi 2 dibagi 48 dikurangin 2 sama dengan 46. Jadi F tabelnya sama dengan 3,20. Catatan, kalian bisa melihat sendiri tabel distribusi nilai T tabel dan distribusi nilai F tabel bisa dicari sendiri di Google, banyak data-datanya, mulai dari 1 sampai 100 mungkin. Selanjutnya, pengujian hipotesis dengan uji T. Di sini saya sudah mencantumkan koefisien dari output SPSS-nya. Selanjutnya, pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000, maka lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya min 8,012 lebih kecil dari T tabelnya yaitu 2,014.
0,014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H alias hipotesis pertama ditolak, berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, karena nilai signifikansi X1 terhadap Y lebih kecil dari nilai 0,05 tersebut. Dan nilai T hitungnya juga lebih kecil daripada T tabelnya, yaitu min 8,012 lebih kecil dari T tabel 2,014. Dapat disimpulkan juga bahwa jumlah balita tidak berpengaruh terhadap jumlah kasus stunting. Selanjutnya, pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya 15,412 berarti lebih besar dari 2,014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kesimpulannya juga bisa dibaca, berarti terdapat pengaruh jumlah batita terhadap jumlah kasus stunting tersebut. Berikutnya, pengujian hipotesis ketiga dengan uji F. Berdasarkan output di bawah, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 694,124, maka lebih besar dari 3,20 dan nilai tersebut adalah F tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Artinya, jumlah balita dan jumlah batita sangat berpengaruh secara simultan terhadap jumlah kasus stuntingnya. Selanjutnya, koefisien determinansi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R-square-nya 0,969. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 96,9%. Jadi bisa saya simpulkan, pengaruh jumlah balita dan jumlah batita secara simultan terhadap variabel Y atau jumlah kasus stunting adalah sebesar 96,9%. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator untuk menutup presentasi kita kali ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Diana penyampaian materinya. Sekian materi tentang regresi linear berganda dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.